Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Ida Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah MPKI, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umu Zahra Urumiyah, Yuan Maulana Afandi, dan Arina Nurdiana. Teman-teman sekalian, presentasi yang akan kita saksikan bersama ini bukan hanya sekedar tugas kelompok, tetapi juga bagian dari proses belajar aktif di mana setiap dari kita diberi kesempatan untuk menggali lebih dalam, menyampaikan ide, dan mengasah kemampuan berpikir kritis serta mampu berbicara. Melalui forum ini, kita belajar bukan hanya dari buku dan guru, tetapi juga dari satu sama lain. Adapun topik yang akan dibahas hari ini adalah problematika penulisan karya ilmiah, analisis kesalahan struktur, dan substansi pada makalah mahasiswa. Bab 1. Latar belakang. Karya ilmiah merupakan wujud nyata dari proses berpikir ilmiah yang sistematis, logis, dan objektif. Di lingkungan perguruan tinggi, kemampuan menulis karya ilmiah menjadi salah satu indikator utama kompetensi akademik mahasiswa, melalui makalah, artikel, laporan penelitian, hingga skripsi. Mahasiswa dilatih untuk menyampaikan gagasan, menganalisis fenomena, dan memberikan kontribusi keilmuan berdasarkan data dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguasaan kaidah penulisan karya ilmiah menjadi keterampilan wajib yang harus dimiliki setiap mahasiswa. Terlepas dari program studi yang ditempuh, namun pada kenyataannya, kualitas karya ilmiah mahasiswa di Indonesia masih sering menjadi sorotan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan karya ilmiah masih sangat dominan, baik pada aspek kebahasaan, struktur, maupun substansi. Bab 2. Pembahasan. 1. Kesalahan umum mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. 1. Ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Kekeliruan umum yang paling banyak dijumpai yaitu identifikasi masalah yang tidak sesuai dengan analisisnya. Banyak analisis yang dilakukan oleh penulis tetapi tidak sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan. Selain itu, penulis juga masih banyak yang tidak menerapkan teori pada saat melakukan penelitian. 2. Penulisan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Penulisan tidak sesuai ejakan berarti pelanggaran terhadap kaidah penulisan baku yang diatur dalam EBI, sehingga karya tersebut tidak memenuhi standar formal akademis. Akibatnya mengganggu kejelasan dan pemahaman isi tulisan, menurunkan nilai kualitas dan kredibilitas karya ilmiah, dianggap tidak layak secara teknis, sehingga seringkali harus direvisi sebelum dapat diterima atau dipublikasikan. 3. Tidak fokus ke masalah. Tidak fokus ke masalah berarti pembahasan dalam tulisan menyimpang, melebar, atau tidak menempel pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai inti penelitian. Akibatnya, tujuan penelitian tidak tercapai, tulisan menjadi tidak sistematis dan tidak terarah, pembaca kesulitan memahami jawaban atau solusi yang ditawarkan, dan karya ilmiah dianggap tidak memiliki bobot akademis yang memadai. 4. Kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dari kaidah dan standar bahasa baku yang telah ditetapkan, sehingga melanggar aturan tata bahasa, struktur kalimat, maupun pilihan kata yang tepat untuk karya akademis. Mengakibatkan mengamburkan makna dan maksud tulisan, mengganggu kelancaran pemahaman pembaca, dan menurunkan kredibilitas dan kualitas karya ilmiah. 5. Kesalahan pengutipan. Kesalahan pengutipan adalah menyimpang dari aturan standar dalam mengambil, menyajikan, dan menyebut sumber ide, pendapat, atau data yang diambil dari karya orang lain, yang mengakibatkan melanggar etika akademik dan hak cipta, menurunkan kredibilitas penulis dan keabsahan karya, dan pembaca tidak dapat memverifikasi kebenaran data atau pendapat yang disajikan. Bab 2. Pembahasan. Faktor terjadinya kesalahan dalam struktur dan substansi. 1. Faktor penyebab kesalahan struktur atau format dan sistematika. Kurangnya pemahaman struktur, IMRAD, penulisan seringkali tidak mengikuti struktur standar.
yang mengakibatkan alur berpikir yang tidak sistematis dan sulit dipahami. Abaikan panduan penulis atau template, ketidaksediaan atau ketidakpatuhan terhadap template panduan dari kampus atau jurnal yang dituju, seperti aturan sitasi dan lain sebagainya. Alur logika yang tidak koheren, kurangnya keseimbangan antara paragraf dan antar bab, membuat transisi ide tidak lancar dan membingungkan pembaca. Identifikasi masalah tidak sinkron. Masalah yang diidentifikasi tidak sesuai dengan analisis atau hasil yang disajikan. 2. Faktor penyebab kesalahan substansi. Tinjauan pustaka dangkal, penggunaan literatur yang tidak relevan, tidak kredibel, atau usang, serta kurangnya analisis kritis terhadap referensi yang ada. Metode penelitian lemah, ketidakmampuan menjelaskan prosedur penelitian dengan jelas, ketidaksesuaian metode dengan tujuan atau teknik sampling yang ada. Analisis data dan hipertensi salah. Kegagalan dalam menafsirkan data secara akurat atau menyajikan hasil yang tidak didukung oleh data. Latar belakang terlalu luas, pendahuluan tidak fokus pada permasalahan utama, terbelit-belit, dan gagal menunjukkan urgensi penelitian. Plagiarisme dan kurang sitasi. Kegagalan dalam mencantumkan sumber sitasi secara benar yang dapat mengancam integritas karya ilmiah. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kesalahan dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kesalahan penulisan karya ilmiah mahasiswa terjadi pada 3 aspek utama, yaitu aspek kebahasaan, struktur, dan substansi. 2. Faktor penyebab kesalahan tersebut bersifat kompleks, baik dari internal mahasiswa maupun eksternal. 3. Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah berdampak serius terhadap kualitas lulus dan budaya akademik. Dengan demikian, perbaikan kualitas penulisan karya ilmiah memerlukan upaya bersama antara mahasiswa, dosen, dan institusi. Saran, diharapkan para pelajar, mahasiswa, dan praktik profesional selalu merujuk pada pedoman resmi untuk memastikan penulisan yang dilakukan selalu mutakhir dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah berulang kali terjadi. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, namun kenangnya melekat. Jalan-jalan sama ibunda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.